Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Aulia Saada dengan NIM 120305014 dari kelas Ilmu Hukum C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kode etik dan juga kehormatan hakim dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum. Yang pertama terkait dasar hukum, di mana peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai etika profesi hakim diantaranya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya dalam pasal 24 ayat 1, 2, maupun 3, dan juga pasal 25 yang isinya mengatur terkait kekuasaan kehakiman, juga syarat untuk menjadi hakim. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, Peraturan Bersama MA-RI dan KY Nomor 02/PB/MA/9/2021, juga Peraturan Bersama Nomor 02/PB/PG/P/KY/08/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim ketua MA dan ketua KY. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir ada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 tahun 2011 tentang tata cara seleksi, pengangkatan, dan juga penugasan hakim. Materi kedua yakni pengangkatan hakim, di mana mekanisme pengangkatan hakim itu diantaranya pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan juga partisipatif. Proses pengangkatan hakim pengadilan negeri juga dilakukan bersama dengan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial, dan ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi ini diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Selanjutnya ada persyaratan dalam proses pengangkatan hakim di Indonesia, di mana hal ini diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2011 tentang tata cara seleksi, pengangkatan, dan juga penugasan hakim. Persyaratan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, persyaratan umum, yaitu ada warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan juga tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Selanjutnya, persyaratan pendidikan dan pengalaman, yaitu memiliki gelar sarjana hukum atau SH atau sarjana hukum yang setara, memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam bidang hukum setelah mendapatkan gelar sarjana hukum, dan juga mempunyai pengetahuan hukum yang baik dan memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, persyaratan kesehatan, yang mana calon hakim ini harus memiliki kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hakim. Untuk proses pengangkatan hakimnya itu sendiri, diantaranya pertama ada proses seleksi administratif, di mana calon hakim akan mengajukan lamaran beserta dokumen pendukung yang memenuhi persyaratan administratif ke Komisi Seleksi Hakim. Dan selanjutnya, Komisi Seleksi Hakim ini akan melakukan seleksi administratif terhadap lamaran dan juga dokumen pendukung. Yang kedua ada ujian tertulis, di mana calon hakim akan melaksanakan ujian tertulis yang mencakup berbagai materi hukum. Ujian tertulis ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan hukum calon hakim. Yang ketiga ada wawancara, di mana calon hakim yang lulus ujian tertulis itu akan diundang untuk melakukan wawancara oleh anggota Komisi Seleksi Hakim. Wawancara ini akan menilai aspek pribadi, integritas, pengetahuan hukum, dan juga kelayakan calon hakim. Yang keempat ada tes psikologi, di mana tes ini yang memungkinkan diperlukan untuk menilai kestabilan mental dan kelayakan psikologis calon hakim. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan latar belakang. Calon hakim ini akan diperiksa latar belakangnya termasuk riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan juga rekam jejak pribadi. Yang keenam, penunjukan, di mana setelah melewati semua tahapan seleksi, calon hakim yang lulus akan diusulkan oleh Komisi Seleksi Hakim kepada Presiden Republik Indonesia untuk penunjukan, yang mana setelah itu akan dilakukan pelantikan terhadap hakim ini. Proses pengangkatan hakim ini dirancang untuk memastikan bahwa hakim yang diangkat memenuhi standar kualitas, integritas, dan juga pengetahuan hukumnya tinggi. Selanjutnya, materi mengenai pemberhentian hakim. Proses pemberhentian hakim di Indonesia diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2011 tentang tata cara seleksi, pengangkatan, dan penugasan hakim, yang mana ini sama dengan proses pengangkatan hakim. Proses pemberhentian hakim itu dapat dilakukan melalui 3 cara utama. Yang pertama itu pengunduran diri, di mana hakim dapat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung atau instansi yang berwenang. Yang kedua, pembebasan atau nonaktif sementara. Ini dapat dilakukan dalam beberapa situasi seperti dalam proses penyidikan pelanggaran etika atau tindakan indisipliner. Pembebasan ini biasanya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Hakim. Dan yang ketiga adalah pemberhentian disiplin. Pemberhentian hakim dapat terjadi jika hakim terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang serius. Prosedur pemberhentian disiplin hakim diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2011 dan peraturan Mahkamah Agung lainnya.
Pemberhentian disiplin biasanya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Hakim setelah menjalani proses yang melibatkan penyelidikan dan juga pemeriksaan. Untuk prosedur pemberhentian hakim dalam kasus pelanggaran disiplin, yang pertama melalui proses pengaduan dan juga penyelidikan. Selanjutnya pemeriksaan disiplin. Yang ketiga ada proses hak mendengar, di mana hakim yang dituduh pelanggaran disiplin ini memiliki hak untuk memberikan penjelasan atau membela diri dalam proses ini. Yang keempat ada keputusan Dewan Kehormatan Hakim, pemberhentian atau sanksi lainnya, dan juga keputusan akhir, yang mana ini akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam materi ketiga ini ada tugas dan wewenang hakim. Yang pertama terkait tugas hakim, di mana hakim ini berfungsi atau bertugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum, memeriksa bukti, mengeluarkan putusan, penegakan hukum, di mana hakim dapat menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana atau pihak yang kalah dalam perkara perdata untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan, kemudian menjalani persidangan dan mengikuti prinsip-prinsip hukum. Sedangkan wewenang hakim itu memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan, menyusun alasan putusan, menyidangkan kasus, memerintahkan penyelidikan tambahan, mengambil tindakan disiplin, memutuskan sanksi atau hukuman, menilai keterangan saksi, dan juga menilai kesaksian dan argumentasi dari pengacara. Selanjutnya, materi yang keempat terkait sikap hakim, yaitu hakim harus menjaga sikapnya di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, sangat penting bagi hakim untuk menjaga sikapnya, sehingga mereka ini dapat menjaga integritas, independensi, dan juga profesionalisme dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, ada beberapa sikap yang harus dijaga oleh hakim, diantaranya harus menjaga kemandirian atau bersikap independen, kemudian imparsial atau bersikap adil dan netral, dan yang ketiga itu bersikap integritas. Yang keempat, bersikap etika profesional atau mereka ini menjalankan etika profesi yang tinggi. Memahami kode etik hakim, mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perkara dan juga tidak berlaku diskriminatif, serta menjaga martabat profesi hakim. Kemudian yang kelima, pengetahuan hukum yang baik. Yang keenam, profesional. Itu termasuk dalam hal tata tertib persidangan, penanganan perkara dengan cermat, dan perilaku yang mencerminkan martabat jabatan hakim. Yang ketujuh, kejujuran dan juga ketulusan. Kedelapan, ketekunan. Kesembilan, kerahasiaan. Dan yang terakhir, kehormatan profesi. Selanjutnya materi yang kelima terkait sikap hakim di luar kedinasan. Sikap hakim di luar kedinasan ini memiliki dampak besar terhadap citra dan integritas serta sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu ada beberapa sikap yang masih tetap harus dijaga seperti independen, menjaga martabat profesi, sifat netral atau tidak memihak, kemudian etika dalam hubungan sosial, di mana hakim ini harus bersifat hati-hati ketika menjaga kerahasiaan informasi yang mungkin terkait dengan perkara yang sedang atau pernah mereka tangani. Kemudian pendidikan dan pelatihan, penghormatan terhadap hukum, partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, kehormatan pada profesi lain seperti jaksa atau pengacara atau pejabat lain dalam sistem peradilan, dan yang terakhir adalah kontrol diri dan kedisiplinan. Materi yang keenam terkait pengawasan hakim, di mana pengawasan terhadap hakim adalah bagian penting dari menjaga integritas dan akuntabilitas sistem peradilan. Yang mana hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan standar etika, independensi, dan juga profesionalisme yang tinggi. Di antaranya ada beberapa mekanisme pengawasan terhadap hakim. Yang pertama, Dewan Kehormatan Hakim. Dewan Kehormatan Hakim ini biasanya terdiri dari hakim senior yang dipilih atau ditunjuk untuk periode tertentu. Tugasnya itu mengawasi perilaku dan juga tindakan hakim. Dewan ini akan menilai keluhan atau laporan tentang pelanggaran etika atau tindakan indisipliner hakim, dan jika diperlukan itu akan memberikan sanksi terhadap hakim tersebut. Yang kedua, evaluasi kinerja. Sebagian besar sistem peradilan itu memiliki proses evaluasi kinerja hakim. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Hakim atau badan pengawas yang serupa. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap bagaimana hakim menjalankan tugas mereka, kualitas putusan, dan kepatuhan terhadap etika dan prinsip-prinsip peradilan. Yang ketiga, pengaduan publik. Seringkali masyarakat atau pihak yang bersengketa dapat mengajukan pengaduan terhadap perilaku atau putusan hakim. Pengaduan ini akan diolah oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi hakim dan dapat mengarahkan pada penyelidikan yang lebih lanjut. Yang keempat adalah kontrol internal. Hakim juga tunduk pada kontrol internal dalam sistem peradilan, termasuk peninjauan oleh hakim senior atau atasan mereka. Hal ini dapat mencakup diskusi dan penilaian terhadap putusan dan juga kinerja hakim. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan lanjutan. Yang keenam, pemberhentian disiplin. Yang ketujuh itu transparansi dan akuntabilitas. Materi ketujuh ada prosedur laporan pengaduan kode etik hakim, di mana prosedur pelaporan pengaduan terkait dengan pelanggaran kode etik hakim dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan juga sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun umumnya itu dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi pelanggaran kode etik, yaitu dilakukan dengan
terkait pelanggaran independensi, ketidaknetralan, perilaku tidak etis, atau tindakan indisipliner lainnya. Yang kedua, hubungan badan pengawas atau Dewan Kehormatan Hakim, di mana laporan itu biasanya harus diajukan ke badan pengawas atau dewan tersebut. Namun tergantung pada jurisdiksi, ada beberapa badan yang mungkin berwenang mengelola pengaduan ini. Yang ketiga, buat laporan tertulis. Laporan ini berisi informasi yang jelas dan lengkap tentang pelanggaran yang diduga. Laporan ini harus mencakup rincian kasus, tanggal kejadian, saksi yang relevan, dan juga bukti yang mendukung laporan. Yang keempat, pengajuan laporan itu dapat diajukan kepada badan pengawas atau Dewan Kehormatan Hakim melalui surat resmi atau formulir pengaduan yang disediakan oleh badan tersebut. Yang kelima, penyelidikan, di mana setelah laporan diterima, badan pengawas atau Dewan Kehormatan Hakim akan melakukan penyelidikan awal. Penyelidikan ini mungkin mencakup wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dan juga analisis bukti yang ada. Yang keenam, pemberitahuan kepada hakim. Yang ketujuh adalah penilaian dari badan pengawas atau Dewan Kehormatan Hakim. Yang kedelapan adalah sanksi dan tindakan selanjutnya. Jika hakim itu dinyatakan bersalah, badan pengawas atau Dewan Kehormatan Hakim akan memutuskan tindakan apa yang perlu diambil. Misalnya terkait sanksi disiplin, teguran, pembebasan sementara, atau pemberhentian dari jabatan hakim. Dan yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Materi ke-8 terkait prosedur persidangan kode etik hakim, di mana ada langkah-langkah umum. Yang pertama itu inisiasi pengaduan. Persidangan kode etik hakim itu biasanya dimulai dengan pengajuan-pengaduan oleh pihak yang merasa bahwa hakim tersebut telah melanggar kode etik atau etika hakim. Pengaduan dapat diajukan oleh individu, organisasi, atau badan pengawas. Kedua, ada pemeriksaan awal di mana badan pengawas atau komisi etika hakim akan melakukan pemeriksaan awal terhadap pengaduan untuk menentukan apakah ada cukup bukti atau dasar yang memadai untuk mengadakan persidangan. Jika tidak ada dasar yang memadai, pengaduan dapat ditolak. Yang ketiga, pengumuman dan pemberitahuan. Jika pemeriksaan awal mengindikasikan bahwa ada cukup bukti, badan pengawas atau komisi etika akan memberikan pemberitahuan kepada hakim yang dituduh dan pihak yang mengadukan. Pemberitaan ini akan menyatakan alasan pengaduan dan memberikan hakim yang dituduh kesempatan untuk memberikan tanggapan. Yang keempat, persetujuan atas fakta. Pihak yang terlibat dalam sepakat atas fakta yang ada dalam persidangan kode etik. Jika ada persetujuan, hal tersebut dapat mempermudah penyelesaian persidangan. Yang kelima, proses persidangan itu sendiri, di mana akan ada pemanggilan terhadap saksi, mendengarkan bukti, ataupun argumen dari pihak yang terlibat. Di mana persidangan ini akan fokus pada pelanggaran etika dan kode etik daripada masalah hukum substansial. Yang keenam, keputusan. Keputusan ini dapat mencakup apakah hakim menyatakan bersalah atau tidak bersalah atas pelanggaran etika yang diadili. Yang ketujuh, penjatuhan sanksi atau rekomendasi, seperti sanksi yang sesuai, teguran atau pembebasan sementara, atau bahkan pemberhentian dari jabatan hakim. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas dan transparansi, di mana keputusan, sanksi, dan prosesnya harus dapat diakses oleh masyarakat agar menjaga integritas dan martabat profesi hakim. Materi terakhir atau materi ke-9 terkait skema persidangan kode etik hakim itu diatur dalam peraturan MKRI nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana skema persidangan kode etik hakim itu diantaranya ada 5 tahapan. Yang pertama, laporan atau aduan pelanggaran kode etik hakim. Yang kedua, panel etik memeriksa laporan dan hakim terlapor. Yang ketiga, hasil pemeriksaan panel etik dibuat laporan rekomendasi untuk diperiksa Majelis Kehormatan. Yang keempat, Majelis Kehormatan memeriksa hasil rekomendasi panel etik. Dan yang terakhir, putusan atau teguran ataupun berupa pemberhentian. Sekian pemaparan materi terkait kode etik dan juga kehormatan hakim. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.